Hai semua, perkenalkan nama saya Putri dan kali ini saya ingin membuat konten konten ini berbentuk suatu yang agak sensitif. Jadi saya yakin banget dari awal saya memulai konten ini pasti akan ada pro kontra. Tapi tidak masalah karena saya ingin memberikan edukasi walaupun yaitu adalah sex education. Aku ingin kasih tau ke kalian bagaimana dan gimana dan apa aja yang ada dalam sex education ini. Dan sebelum kalian menonton video ini lebih jauh lagi, jangan lupa buat klik subscribe untuk motivasi saya untuk membuat video selanjutnya. Kenapa saya pengen bikin video ini atau bikin konten mengenai sex education? Karena saya tahu banget minimnya pengetahuan tentang seks. Dan kalian juga tahu kalau misalnya sudah banyak korban ataupun survei mengatakan bahwa MBA di Indonesia itu semakin meningkat tiap tahunnya. Orang yang melakukan seks di luar nikah itu sudah meningkat tiap tahunnya. Kenapa seperti itu? Karena seks itu dibuat tidak suci, atau seks itu dibuat menjadi hal yang tidak tabu bagi kalangan muda. Salah satunya itu disebabkan karena orang tua kita minim memberikan kita edukasi mengenai seks. Pernah gak sih kalian dengar kalau orang tua itu mengajarkan kita bagaimana caranya seks? Bagaimana seks itu harusnya dilakukan? Kapan harusnya kita melakukan seks itu? Seringkali kita mengetahui seks awalnya itu melalui televisi, internet, film porn, dan juga melalui teman-teman kita. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita bisa mengetahui hal-hal itu. Nah, di sini aku pengen kasih tahu 5 inti dari sex education yang ingin aku bahas di channel aku. Yang pertama, yaitu seks itu tidak seperti yang ada di film-film. Mungkin di film-film yang kalian tonton di internet ataupun di kaset-kaset atau CD porn itu, film biru kita sebut, itu seks itu sangat-sangat tidak direncanakan. Atau bisa aja kalian lagi baru pulang kantor atau lagi dari mana kalian bisa melakukan seks dengan mendorong pasangan kalian lalu menciumnya. Tapi pada real life-nya, kalau seks itu tidak seperti itu. Kenapa saya bilang kalau seks tidak seperti itu? Karena seks itu harus dengan persetujuan dua belah pihak. Dari pihak si cewek dengan si cowok yang berupa adalah pasangan suami istri, semestinya mereka mengkompromikan, mendiskusikan kalau mereka ingin melakukan seks. Yang kedua, ada rumor yang mengatakan kalau seks itu sakit. It's not really true. Kalau seks itu tidak sakit, teman-teman. Sebelumnya kita harus ubah mindset kita dulu kalau seks itu adalah suci. Semestinya seks dilakukan oleh dua belah pihak yang dimana mereka adalah pasangan suami istri. Dan mereka melakukan seks untuk hal-hal tertentu dan tujuan bersama. Di antaranya itu akan saya bahas di konten saya selanjutnya. Karena saat kita melakukan seks antara dua belah pihak yang dimana adalah pasangan suami istri dan memiliki rasa cinta, itu akan ada kunci dimana seks itu menjadi nikmat dan dapat dinikmati bersama. Yang ketiga, biasanya kita tidak tahu kapan wanita merasakan klimaks. Yang dinamakan klimaks itu adalah di mana wanita sudah merasakan nikmat. Karena pada umumnya laki-laki itu lebih kelihatan kapan dia klimaks, karena dia mengeluarkan suatu cairan dari Mr. P. Keempat, kita harus mengetahui mitos ataupun fakta mengenai sex education. Salah satunya itu, jikalau kalian tahu kalau misalnya kita yang melakukan seks, kita harus melakukan buang air kecil atau pipis terlebih dahulu sebelum seks ataupun setelah seks. Itu gunanya untuk apa? Itu akan saya bahas di konten selanjutnya. Yang kelima, kita tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan kondom yang baik dan benar. Di sini juga akan saya bahas
bagaimana cara menggunakan kondom yang baik dan benar. Dari 5 poin tersebut, kalian akan mendapatkan sex education melalui konten-konten yang akan saya buat. Oke, sekian saja dan jangan lupa buat like, komen di bawah apalagi video yang akan saya buat. Kalian bisa rekomendasikan apa saja yang ingin kalian ketahui mengenai sex education yang akan saya bahas di sini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.